Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih nama Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali bahwa hari ini saya dipercayakan untuk boleh memberitakan firman Tuhan melalui mimbar Gereja Kristen Protestan Inti Indonesia Jemaat Maranatha di tempat ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada hari ini adalah tim pelayanan yang diutus Tuhan. Dengan nats pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pada pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dari pembacaan ini, saudara yang terkasih nama Tuhan, kita boleh menemukan begitu banyak kebenaran. Yang pertama, bahwa Tuhan memanggil murid-muridnya, yaitu 12 murid. Lalu kemudian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa 12 murid itu diberikan kekuatan yang datang dari Tuhan. Lalu kemudian diberikan kuasa bagi mereka untuk mereka mampu mengusir roh-roh jahat atau menguasai roh-roh jahat. Lalu kemudian mereka diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan kemudian dikatakan kepada kita, bahkan juga melalui ayat-ayat yang sepadan atau setara, yaitu pada Injil Matius 10 ayat 5 sampai 15 atau Markus pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Di sana kita akan menemukan tatkala mereka telah mendapatkan kuasa Tuhan dan tatkala mereka telah melanjutkan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka dikatakan kepada kita mulai ayat-ayat itu, mereka melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Banyak orang menjadi percaya, bahkan banyak orang yang sakit disembuhkan, bahkan mereka mengusir roh-roh jahat. Sampai saudara terkasih nama Tuhan, di dalam kelanjutan pembacaan firman Tuhan, kalau kita membaca Injil Lukas 9 ayat yang ke-7 dan selanjutnya, sampai Herodes mulai heran apa gerangan yang sedang terjadi. Mengapa demikian? Karena begitu hebatnya pemberitaan firman Tuhan, begitu hebatnya pemberitaan kerajaan Allah pada masa itu, ketika murid-murid Tuhan telah diberikan kuasa yang datang dari Tuhan. Dan dengan demikian, saudara terkasih nama Tuhan, banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Nah, sehubungan dengan tema kita, tim pelayanan yang diutus Tuhan, kita percaya bahwa sebuah gereja adalah sebuah tim untuk melayani Tuhan. Pelayanan bukan dimonopoli oleh satu orang, tetapi merupakan kerja tim. Demikian pun murid-murid Tuhan diutus. Diutus bukan sendiri-sendiri, tapi diutus secara bersama-sama. Di bagian lain mungkin berdua-duaan, tetapi jelas bahwa mereka diutus berarti berkelompok. Artinya mereka dibuat dalam bentuk tim. Saudara yang terkasih, kita semua adalah tim. Baik pendeta maupun majelis atau badan pelayan jemaat penatua dan diaken adalah tim. Bahkan juga anggota jemaatnya adalah anggota tim untuk memberitakan kerajaan Allah. Perhatikanlah sebuah pertandingan, jika salah satu di anggota tim itu yang tidak sungguh-sungguh, maka tidak akan mungkin mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Semua pertandingan olahraga demikian, bukan hanya pertandingan olahraga, perusahaan, bisnis dan kegiatan apapun, jika ternyata ada di antara tim itu yang tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tugasnya, menjadi tanggung jawabnya, maka jangan harapkan hasil yang maksimal dari sana. Saudara-saudara, Tuhan mengutus murid-muridnya merupakan pengutusan untuk tim agar mereka memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Tuhan tahu bahwa mereka membutuhkan penyertaan. Tuhan tahu bahwa mereka membutuhkan pertolongan. Tuhan tahu bahwa mereka tidak akan mampu dengan kekuatan mereka. Gereja tidak akan mampu berjalan dengan kekuatan sendiri. Siapapun dia, seorang yang pintar sekalipun, tidak akan mampu menjalankan tugas pelayanan dengan baik kalau dia bekerja secara sendiri. Tapi dia akan mampu ketika Tuhan telah menyertai dia, telah memberikan kuasa kepadanya, kekuatan kepadanya. Dan terlebih lagi, tatkala dia bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain secara bersama-sama bekerja memberitakan kabar baik, maka dengan demikian hasilnya pun akan lebih hebat dan lebih dahsyat. Saudara-saudara, itulah sebabnya dari awal Tuhan memanggil murid-muridnya, 12 murid, untuk dimuridkan dan kemudian mereka diutus untuk pergi. Jemaat Tuhan, kita semua dipanggil kepada satu persekutuan dalam satu jemaat. Yang mendengarkan khotbah ini mungkin adalah dari anggota jemaat Maranatha, atau mungkin anggota jemaat Eden, atau mungkin anggota jemaat lain. Tapi percayalah, ketika kita bekerja sebagai kerja tim dalam pekerjaan pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik, pemberitaan kerajaan Allah, maka hasilnya akan lebih baik dari ketimbang kita mengerjakan secara sendiri-sendiri. Nah,
Saya boleh melihat pada bagian ini Tuhan memanggil murid-muridnya. Ini juga perlu dicatat. Tuhan memuridkan mereka, lalu kemudian mereka akan dapat menjadi pemberita. Seorang pekerja dalam kerajaan Allah, seorang pekerja dalam pemberitaan Injil, seorang pelayan Tuhan, dia tidak akan mungkin dapat menjadi pelayan Tuhan kalau dia bukan milik Tuhan. Maka dia harus terlebih dahulu menjadi milik Kristus. Dia harus terlebih dahulu dimuridkan di dalam Kristus Tuhan. Maka pada akhirnya dia dapat memuridkan yang lain. Itu adalah amanat dari amanat agung firman Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa gereja dipanggil untuk memuridkan, dipanggil untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, dan pada akhirnya dipanggil pula untuk memuridkan jiwa-jiwa. Agar dengan demikian murid akan juga menjadi pemberita bagi yang lainnya juga. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hal ini berlaku dalam berbagai hal, bahkan juga dalam dunia sekuler. Seorang guru besar tidak akan langsung jadi guru besar setelah dia lahir langsung jadi dosen atau menjadi profesor, tidak mungkin. Dia harus terlebih dahulu diajar, dididik, lalu kemudian dia akan menjadi pendidik atau pengajar. Seorang public speaking, dia harus terlebih dahulu mempelajari apa yang harus diucapkan. Demikian pula dengan kita, jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan. Kita semua adalah murid Kristus. Kita dimuridkan di satu jemaat tertentu. Kita juga dimuridkan secara langsung oleh Tuhan melalui renungan kita secara pribadi. Maka jangan bosan-bosannya selalu belajar dari kebenaran Tuhan, untuk kita dapat menjadi saksi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, di sini dikatakan kepada kita, Tuhan memanggil mereka lalu memberikan kekuatan kepada mereka. Manusia adalah manusia yang lemah. Tidak ada manusia yang super hebat tanpa kekurangan apapun. Manusia tidak terbuat dari baja dan besi. Manusia memiliki kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita tatkala kita mau di dalam mengerjakan tugas pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Yang terpenting kita mau dipanggil olehnya dan kita mau diutus olehnya, maka Tuhan pun akan memberikan kuasanya bagi kita. Tuhan pun akan memberikan kemampuan bagi kita untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan memanggil murid-muridnya, lalu kemudian memberikan tenaga atau kekuatan dan juga power, kuasa bagi mereka. Tanpa kuasa yang datang dari Tuhan tidak akan pernah berhasil pelayanan. Tapi ketika kuasa Tuhan ada dalam pelayanan kita, maka kita akan melihat pelayanan itu pelayanan yang berhasil, pelayanan yang bertumbuh. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Kemudian ayat-ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa murid-murid Tuhan itu diajarkan, disuruh untuk memberitakan kerajaan Allah di mana-mana, dari desa ke desa, dari tempat tertentu ke tempat tertentu yang lain. Mereka melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh. Maka kunci tim pelayanan yang berhasil adalah mereka melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kita melakukan apa yang bukan perintah Tuhan, tapi melakukan apa yang menjadi keinginan kita, bukan keinginan Tuhan, maka jangan harap pelayanan itu akan berhasil. Tapi lakukanlah apa yang diajarkan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, maka itu akan berhasil. Saudara mungkin adalah orang yang bekerja di kantor ataupun orang yang bekerja di perusahaan. Jika saudara mengerjakan sesuatu dengan keinginan saudara, bukan sesuai dengan patron, maka pada akhirnya gagal. Saudara yang terkasih nama Tuhan, beberapa waktu lalu kami membeli sebuah alat elektronik. Di sana sudah jelas ada panduannya. Tapi jika saya menggunakan alat elektronik itu dengan cara saya sendiri, tidak mengikuti panduan, apa yang akan terjadi? Itu akan terbakar, korsleting dan akan rusak, tidak akan berhasil sama sekali. Demikian pun dengan pekerjaan Tuhan. Jika kita melakukannya dengan keinginan kita, bukan dengan keinginan Tuhan, jangan harap itu berhasil. Ayat firman Tuhan pada bagian mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk pergi memberitakan kerajaan Allah, dan mereka pergi melakukannya. Adakah saudara mau pergi? Adakah saudara mau memberitakannya? Adakah saudara mau menjadi saksi di tengah dunia? Adakah saudara mau menjadi berkat bagi orang lain? Menjadi berkat di gereja saudara, di tetangga saudara, atau dimanapun Anda berada? Ini harus menjadi renungan bagi kita. Jadi harus kita jawab dalam hati kita. Ketika kita berkata saya mau ya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kuasanya, memampukan kita memberitakan kerajaan-Nya.
Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pada bagian ini juga diajarkan kepada kita bahwa murid-murid Tuhan itu mendapatkan larangan juga, yaitu larangan berupa bahwa ketika mereka masuk ke rumah tertentu, ke rumah orang, ketika mereka diterima di sana, dilarang mereka untuk pergi dari sana sampai pada akhirnya tugas mereka sudah terselesaikan. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kata-kata itu? Bahwa mereka harus menetap di satu tempat itu untuk menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi saksi di tempat itu dulu sampai mereka berhasil di sana, diterima di sana, menikmati persekutuan dengan orang-orang yang ada di sana. Dan kita semua telah tergabung dalam satu persekutuan dalam tubuh Kristus, baik secara jemaat Maranatha atau mungkin juga dalam jemaat-jemaat yang lain. Maka tetaplah kuat di dalam persekutuan itu, bersama-sama di sana untuk membangun suatu pelayanan yang sungguh-sungguh berhasil. Jangan berpindah satu ke tempat lain dengan begitu mudahnya, sementara tugas dan tanggung jawab kita di tempat itu belum kita selesaikan. Itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa mereka dilarang dalam memberitakan Injil itu, memberitakan kabar baik atau kerajaan Allah itu. Mereka dilarang untuk membawa bekal mereka, bahkan pakaian tidak boleh dari dua helai. Di sana dikatakan kepada mereka agar mereka mentaati hal itu. Mengapa demikian? Agar mereka selalu bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memanggil saya, bahwa Tuhan yang memanggil Anda, Tuhan yang memanggil kita semua. Maka Tuhan yang sama, Dia akan memperlengkapi kita, Dia akan mencukupkan kita, Dia akan menolong kita dalam seluruh kebutuhan kita untuk tugas yang mulia, untuk pelayanan. Kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri, kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan yang akan mencukupkan segalanya. Saudara, di zaman modern ini banyak orang yang sudah lari dari konsep yang sesungguhnya. Mereka membuat pelayanan itu untuk memperbanyak pundi-pundi atau memperbanyak hasil yang akan didapatkan, bukan mutlak atau sungguh untuk melayani Tuhan, tetapi ada udang di balik rempeyek. Kalau dulu kan ada udang di balik batu, sekarang terkadang oleh orang Jakarta dikatakan ada udang di balik rempeyek. Ada tujuan-tujuan lain, yaitu ingin mendapatkan pujian, mendapatkan kehormatan, mendapatkan uang dan kekayaan dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu adalah motivasi yang salah dalam pelayanan. Tim pelayanan yang berhasil itu adalah mereka yang melayani sungguh-sungguh untuk Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya mereka diawali dengan diberikan kekuatan, diberikan kuasa, dan diingatkan kepada mereka jangan bawa bekal. Karena apa? Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhanmu. Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan saya. Tuhan sanggup mencukupkan kita semua. Dia akan memelihara kita semua. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dari channel ini, channel Ladentis, kami memberitakan kepada saudara-saudara bahwa Tuhan yang sangat mengasihi saudara, Tuhan sangat peduli kepada saudara. Ketika saudara mau mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai penatua ataupun diaken, atau bahkan sebagai pendeta ataupun penginjil, maka percayalah Tuhan akan memberi berkat kepada saudara. Tuhan akan menyertai saudara, Tuhan akan menolong saudara, dan dengan demikian saudara tidak akan berkekurangan, tidak akan mati kelaparan. Tuhan akan mencukupkan saudara. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, demikian pula dengan hal pakaian. Dikatakan tidak membawa dua helai pakaian, karena Tuhan pun akan memberikan kita itu. Pokoknya segala kebutuhan hidup kita, baik makanan, minuman, pakaian kita, Tuhan akan cukupkan. Mengapa demikian? Jangankan tentang masalah tubuh kita, tentang makanan kita, bahkan yang terpenting telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu darah. Dia telah rela berkorban bagi kita. Apalagi tentang makanan dan minuman, Tuhan pasti mencukupkan kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, lalu kemudian kita boleh melihat pada bagian-bagian ini, murid-murid melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh. Mereka berserah kepada Tuhan.
Bahkan pada ayat-ayat ini dikatakan kepada kita, mereka tidak boleh membawa tongkat. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menuntun tangan mereka. Tuhan yang akan menjaga mereka dalam seluruh perjalanan mereka. Sangat berbeda dengan perjalanan pelayanan pada waktu itu dengan perjalanan pelayanan pada masa kini. Sekarang bisa pelayanan antar pulau dengan pesawat begitu cepat. Atau kalau satu kota bisa dengan perjalanan naik transportasi roda 2 ataupun roda 4. Bahkan kalau di Jakarta bisa memakai Gojek ataupun Grab motor atau Grab mobil, begitu mudah. Tetapi pada zaman dahulu tidaklah demikian. Semua fasilitas itu tidak ada. Tapi mereka bersungguh-sungguh melakukannya. Saya terkadang merasa sedih di zaman sekarang. Di antara begitu banyak fasilitas yang bisa kita gunakan, tapi terkadang kita masih mengeluh dan mengeluh. Kita tidak melihat murid-murid Tuhan pada waktu yang lampau dengan minim fasilitas yang ada, tapi mereka setia, dan pada akhirnya gereja Tuhan bertumbuh di mana-mana sampai akhirnya kita pun ada, gereja Tuhan pun ada sampai di berbagai pelosok. Itu karena didasari dengan para pekerja Kristus, yaitu murid-muridnya, rasul-rasul, dan juga murid-murid Tuhan yang lain yang begitu sungguh memberitakan kabar baik. Dengan demikian mereka sungguh-sungguh diberkati dalam pekerjaan Tuhan itu. Pekerjaan Tuhan yang mereka lakukan sangat berhasil, luar biasa ketika mereka setia kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah Anda jemaat awam ataupun mungkin para pelayan Tuhan, kita semua adalah anggota tim? Maka jadilah kita tim yang solid. Pemimpin tim yang diutus oleh Tuhan, dukunglah juga dia. Dan anggota tim, kita semua bersama-sama untuk boleh maju dalam pemberitaan kabar baik. Kelemahan yang satu ditanggung oleh yang lain, kekurangan yang satu ditutupi oleh yang lain. Saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan justru saling mencaci maki, jangan justru saling menjatuhkan, tetapi kita harus saling bergandengan tangan untuk bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa singkat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah kami semua menjadi tim yang solid, tim pemberita kabar baik, tim pelayan Tuhan yang Engkau utus. Oleh karena kemampuan kami dalam seluruh tugas tanggung jawab kami semuanya Allah. Kami berdoa bagi saudara kami mendengarkan firman Tuhan ini baik di pagi hari, siang hari, malam hari. Waktu kapanpun mereka mendengarnya, biarlah mereka diberkati Tuhan. Yang lemah biarlah Engkau menguatkan mereka, yang sakit Engkau menyembuhkan mereka, yang berkekurangan Engkau berikan mereka kecukupan dan kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Memberkati kita semua.